Bosen meeting online yang gitu-gitu aja? Mau suasana baru? Kenalin nih, Kumo Space. Oke, sekarang kita akan coba cara meeting online baru menggunakan Kumo Space. Apa itu Kumo Space? Di sini bisa dilihat ya, nama websitenya adalah kumospace.com. Di sini kita bisa kayak Zoom, itu meeting online, tapi lebih seru karena bisa kemana-mana gitu. Jadi nggak statik tampilannya gitu aja. Nah, sesuai gambar yang ada di sini juga nih, bisa geser-geser gitu. Dan ini sejauh ini sih sampai sekarang masih gratis karena itu emang yang ditonjolkan di situsnya Kumo Space gitu. Dia bukan dalam bentuk aplikasi tapi dalam bentuk browser gini dan gratis. Ada versi berbayarnya, ada, cuma fitur yang menariknya itu kita nggak perlu harus subscribe, itu nggak terlalu dibutuhkan gitu. Nanti kita akan bahas di bagian pricing. Oke, kita coba langsung get your space. Caranya juga gampang banget, cuma tinggal sign in with Google aja, selesai. Atau mau pakai Facebook juga bisa. Jadi tinggal klik aja, lalu pilih sign with Google kan. Oke, jadi ini tampilan setelah tadi daftar pakai email, login pakai email. Di sini ada akunku Satria Widayanto di sini, dan aku udah punya beberapa space istilahnya ya, ruangannya itu space. Jadi bisa langsung diklik di sini. Kita coba cek dulu. Nah, biasanya default awalnya, nah ini ada muka saya di sini. Dia defaultnya akan mendeteksi webcam mana yang sedang aktif gitu. Di sini kebetulan webcam yang ini yang aktif, lalu ada mikrofon yang saya pakai ini Leviosa. Lalu ada speakersnya juga, untuk audionya itu mau yang mana gitu, nanti bisa dipilih selera gitu, atau bisa dites juga mungkin kalau masih ragu gitu. Kalau sudah selesai semua, tinggal di join space. Oke, ini tampilan setelah tadi join ke space. Di sini ada beberapa keterangan di atasnya, yaitu yang pertama ada di sini free. Itu menandakan kalau ini adalah akun yang free. Kalau on floors ini berapa banyak orang yang ada di dalam space yang ada, yang udah dibuat gitu. Karena ini memang masih nggak ada siapapun, ya berarti belum ada siapapun yang masuk, maksudnya ya berarti emang nggak ada gitu. Kalau satu in lobby itu aku sendiri yang dihitung, jadi lobby itu maksudnya ya di bagian sini, kayak kalau Zoom itu mungkin main room kali ya gitu. Kalau ini kapasitinya 1/30, jadi emang baru ada satu orang dengan maksimal orang yang ada di dalam sini itu 30 orang gitu. Nah, kenapa di sini ada batas 30? Itu terjawab di bagian pricing. Ini kita lihat sekarang bagian pricing. Nah, di sini ada free, professional, dan custom. Kalau free ya seperti yang kita tahu tadi, yang udah dipakai ya sederhana fiturnya. Lalu untuk yang profesional bisa ada fitur-fitur tambahan dan sebagainya. Nah, bisa di compare di bagian bawah. Jadi custom space-nya bisa semua. Jadi kita bisa ngutang-ngatik ruangan sesuka hati, tiga-tiganya bisa. Untuk jumlah floors yang disajikan juga tiga-tiganya unlimited. Jadi menurutku free itu lebih lebih worth it kalau kamu memang butuh seru-seruannya aja gitu, nggak terlalu butuh untuk bisnis dan sebagainya. Dan kalau mau yang maksimum kapasitinya itu, kalau mau lebih banyak, lebih dari 30 orang, ya otomatis harus subscribe, harus berlangganan gitu. Karena kalau yang free maksimal hanya 30 orang aja. Tapi durasinya nggak terbatas, jadi nggak terlalu harus kayak Zoom atau aplikasi lain yang kayak ada batasnya gitu. Jadi aman. Bahkan fitur chat, map, dan broadcast screen share pun bisa semua gitu, baik yang free, pro, maupun custom. Di sini bisa nanti dicek sendiri, semuanya bakal dibahas seperti ini. Nah, ini beberapa yang nggak terlalu ada di fitur yang free nih. Di sini ada di password protection, guest list,
domain restrict, unregistered cache dan sebagainya. Jadi upgrade Pro-nya itu lebih ke privacy-nya gitu, lebih upgrade ke privacy-nya. Tapi kalau untuk have fun doang sama teman, hangout tapi bosan kalau di Zoom ya pakai ini jauh lebih seru sih. Oke, kita balik ke sini. Ini beberapa room yang udah pernah aku buat. Itu jadi karena ini beberapa waktu itu dipakai untuk divisi tempatku kerja, yaitu digital media, digital multimedia. Jadi singkatannya adalah Digi Medians gitu. Jadi di sini kebanyakan nama-nama pakai Digi ya. Di sini ada sanctuary-nya, ada home-nya. Kemudian ini BTW bukan aku yang desain dari awal, tapi ada template-nya gitu. Misal di sini add floor ya. Oke, ini tampilan jika kita akan membuat floor atau lantai atau ruangan mungkin ya. Di sini ada beberapa pilihan, ada office itu yang sifatnya ada kayak sekat-sekat khusus, dimana kalau kita masuk ke ruangan yang bersekat itu, kita baru bisa ngobrol satu sama lain gitu. Jadi kalau di luar ruangan itu kita nggak bakal dengar apapun. Jadi bisa jalan-jalan, nanti kita akan praktek ya. Di sini ada pilihan, ada 5 orang dengan 5 private office, 10 orang, 20, 25, 50 dan seterusnya. Ini juga yang paling banyak ini kayaknya. Dan di sini juga ada pilihan untuk bikin ruanganmu sendiri gitu. Tuh, jadi mungkin kita, oh ya di sini cek dulu, kita ada di sini ada events, itu sesuai juga dengan namanya. Fokusnya ke acara-acara tertentu gitu, kayak hotel, disco, job fair dan sebagainya, itu bisa di sini. Ada Mars, bahkan ada ini tema luar angkasa pun ada, jadi temanya Mars gitu, bisa dipakai semuanya. Dan ada yang formatnya games, jadi bisa bermain sambil bekerja online gitu. Nah di sini fokusnya adalah biar lebih engage gitu meetingnya, nggak monoton seperti yang aplikasi lain gitu. Oke, kita pertama coba yang office dulu, mungkin kita coba yang 10 orang, kita klik lalu save. Nah di sini akan muncul floor baru. Nah di sini bisa disetting juga, ada edit floor setting, change to template, make a copy atau delete floor. Itu settingsnya ya. Kalau edit floor settings kita klik, nah di sini bisa dilihat ya. Kalau pilihan pertama itu siapapun yang bisa masuk ke link ini, link. Untuk join kan kita hanya tinggal kopas link URL yang ada di sini. Nah, jadi kalau paling atas berarti semua orang bisa join. Kalau pakai password ya orang yang mau masuk ke floor tersebut harus pakai password. Kalau yang only co-host ini bisa dijadikan co-host dulu, dan hanya co-host yang bisa masuk ke situ. Jadi kayak kalau mau ada kepanitiaan khusus gitu, nah masuknya yang co-host gitu. Nah, ini juga kapasitinya bisa dinaikkan atau diturunkan suka hati, tapi ya itu tadi maksimal 30 ya kalau free ya. Gitu. Oke, kita langsung di sini aja update floor. Kita klik aja, lalu kling klung ya. Akan ada suara kayak bel gitu dan kita udah masuk ke ruangannya. Nah, cara pakai di ini adalah dengan tombol WASD atau tombol arah. Itu bisa kita jalan-jalan. Nah, ini contohnya kita lagi sedang jalan-jalan. Dan lingkaran yang ada di sini tuh menandakan circle of sound-nya. Jadi kayak kalau mau ngobrol sama orang tuh harus mendekat dulu ya, seperti di real life lah ya. Kalau mau denger orang ngobrol apa ya kita harus deketin orang itu dengan jangkauannya itu seberapa gitu. Gitu. Nah, di sini ada tutorial juga nih kalau masih baru di Kumo Space. Kalau kalian masih baru gitu ya berkenan, silahkan diamati aja di sini. Atau ini cara lain untuk jalan juga bisa klik 2 kali di arah yang dituju gitu. Klik 2 kali. Klik 2 kali gitu. Kalau mau tampilan yang lebih luas, tinggal scroll aja, scroll mundur atau scroll maju. Nah, maksimal maju segini, maksimal mundurnya segini. Gitu. Tadi juga ini pas kita klik di layarnya,
Ada berbagai emoji juga yang bisa dipakai, kayak reaction kalau mungkin di Zoom atau di aplikasi-aplikasi chat lainnya. Di sini bisa misal diklik aja hai gitu bisa. Dan aura yang bergetar ini adalah aura suara gitu, maksudnya lagi bersuara. Mau off cam bisa, tinggal di sini klik juga off cam, jadi munculkan foto profilnya. Mikrofon juga bisa di mute. Kalau status ini bisa diisi misal lagi away gitu, nggak perlu ngetik di nama, di rename gitu, nggak perlu, jadi away atau lagi fokus gitu. Atau bisa custom status, misal lagi ke kamar kecil gitu, atau lagi ada tamu gitu, bisa jadi custom. Ini untuk presentasi, untuk share screen. Ini untuk broadcast. Untuk suara biasanya yang punya fitur broadcast ini hanya host atau co-host gitu, untuk membroadcast pengumuman apapun gitu di ruangan yang bersangkutan. Kalau ke ruangan lain juga itu biasanya harus upgrade premiumnya itu tadi. Gallery view itu, nah ini menariknya, fitur terbaru dari salah satu fitur terbaru dari Cumospace adalah gallery view. Jadi bisa versi kayak Zoom gitu, gallery view. Nah seperti ini, nanti kalau ada banyak ya sebelah-sebelahnya ada gitu. Oke, kita off-kan dulu. Kalau pop out itu, nah kameranya jadi ada dua, jadi kita tetap bisa fokus sama muka kita sendiri gitu. Dan nanti kalau ada yang ngomong pun di sini akan ganti biasanya. Jadi kita close aja. Jadi kita jalan-jalan. Di sini ada sofa, bahkan ini beberapa bisa diklik game-game yang ada di sini. Puzzle game dan sebagainya itu bisa kita main game di sini. Tapi beberapa game memang perlu bisa main sama anggota lain maupun sendiri gitu. Oke. Atau mau ini ada makanan. Misal mau klik makanan atau minuman gitu. Nah, di sini ini minuman ya. Di sini nanti akan tiba-tiba ada gelas dan makin lama akan makin habis gitu. Jadi kita bisa refill gitu. Menariknya di situ. Nah, ini di sini ada kantor-kantor yang tadi sempat kita bahas. Jadi kalau nggak masuk ya buka di situ. Nah, ini klik pintunya dulu. Nah, masuk, baru klik tutup. Nah, ada suara ceklek gitu. Nah, berarti itu tandanya ruangan ini sudah di private. Karena yang bercahaya ruangan ini aja, maka kita nggak akan dengar yang di luar. Yang di luar pun nggak bakal dengar apapun yang ada di dalam. Gitu. Jadi ini kalau mau keluar ya tinggal diklik buka, kita tinggal keluar. Gitu saja. Jadi kalau mau meeting besar gitu, ada ruangannya, kita tinggal masuk. Lalu ditutup pintunya, selesai. Kita tinggal meeting aja di sini. Dan kalau yang premium kayaknya bisa di protect password gitu di pintunya ini. Jadi kalau mau masuk harus ketik password dulu. Sayangnya kalau yang free kayak fitur itu udah belum ada gitu. Karena ya emang eksklusivitas kan. Ini ada minuman lagi nih, bisa diganti. Nah, tuh ada boba tuh kalau mau suka boba. Atau ini diklik. Nah, ada suara tepuk tangan. Ya. Atau pizza. Nah, bisa di pizza gitu. Jadi bisa jalan-jalan kemana-mana macam-macam. Dan ini kalau formatnya adalah office ya, kantor. Kita bisa cek. Kalau mau tadi rename kantornya gitu, bisa juga sebenarnya. Jadi pas di setting awal. Cuma kita explore dulu di sini ya. Di sini banyak ruangan. Kita udah tadi 10 ya, jadi maksimal ruangannya emang diisi 10 orang. Oke, terus kalau mau lihat siapa aja yang ada di room ini, bisa dilihat di bagian people sini. Nanti di sini akan di list siapa aja yang ada di dalam sini. Manage guest juga bisa ngeblock, bisa mute, bahkan bisa move people to seats gitu. Jadi kita bisa gerakin yang bersangkutan itu ke dudukan yang mana gitu, bisa. Kalau kita host ya otomatis ya gitu. Oke, lalu untuk fitur chat juga kurang lebih sama. Ada yang nearby, current floor sama all floors. Gitu. Tadi ini kayaknya udah bisa semuanya dipakai versi free sih. Jadi chat yang di dekatnya aja di satu lantai yang sama. Jadi semua orang dapat message yang sama atau di semua lantai yang tersebar. Jadi kalau tadi kita punya banyak room, sebenarnya semua room itu akan otomatis aktif kalau kita
login ke Kumo Space. Jadi orang yang masuk selama tadi floornya itu nggak ada passwordnya, semua orang bisa masuk ke floor manapun. Cuma maksimal 30 orang itu tadi. Gitu kapasitasnya. Oke, tapi untuk apa ya, circle pertemanan sih atau tim kecil di dunia kerja 30 orang itu udah cukup banyak sih menurutku. Oke. Terus apalagi di sini ada settings. Ada user settings, di sini ada kamera, ada speaker dan sebagainya, bisa disetting juga di sini. Ada show audio radius juga ini circle-nya, kalau mau dipertunjukkan, kalau enggak ya jadi hilang. Gitu. Mirror video juga berlaku kalau kalian mungkin orientasi kanan kirinya bingung, jadi dibentuk cermin aja. Single click to move juga, kalau klik sekali gitu baru jalan gitu bisa, atau klik 2 kali, kalau defaultnya kan 2 kali ya baru jalan. Lalu di sini ada play sound untuk yang baik yang kalau masih baru atau yang baru masuk, gitu ada orang baru masuk. Atau ada notification, di sini bisa lah dicek lebih lanjut lah nanti. Di sini ada battery saver juga, biar lebih hemat baterai gitu, atau high quality untuk bisa lebih bagus gitu untuk gambar, atau lebih smooth lah maksudnya untuk animasi gambar dan sebagainya gitu. Tapi ya itu tadi sesuai dengan kata-katanya ya, harus di reset dari awal, di restart gitu. Oke, untuk floornya, floor settings, di sini ada apa, fitur yang berbayar. Kalau untuk utang-atik floornya itu emang harus yang berbayar, sayangnya gitu, jadi nggak bisa diapa-apain. Kecuali kalau tadi kita versi yang custom, kita bisa macam-macam bikinnya gitu. Nih mapnya, kalau mau lihat keseluruhan, misal di sini kan, ini saya ada di sini. Nah, saya geser-geser kan, nanti kalau banyak orang yang ada di dalam bisa dideteksi semua dari sini. Sejauh yang aku tahu sih, fitur map ini yang bisa ngecek hanya yang punya roomnya atau co-host juga kalau nggak salah. Co-host tadi juga di people, nanti diklik yang bersangkutan, kita klik make a co-host gitu bisa. Gitu. Oke, ini untuk room yang tipenya office ya. Sekarang kita coba back to lobby, kita coba room yang standar aja. Misal ini Shining Wars Home gitu. Nah, tampilannya kan kurang lebih seperti ini. Ada berbagai macam apa ya, furniture juga yang ada di sini. Ada biliar. Sayangnya ini biliarnya cuma pajangan yang nggak bisa dimainin ya. Yang bisa dimainkan itu ya game-game ini tadi, kayak tadi itu, atau ini kalau misalnya kita dengerin piano akan ada suara piano. Jadi default ya, kalau free kayaknya nggak bisa diapa-apain. Atau ada YouTube, kita bisa juga klik custom di sini, nanti diklik di edit. Nah, di video YouTube-nya kita mau kasih link apa gitu bisa. Nah, ini kita kasih link apa gitu, bisa di looping atau autoplay dan sebagainya gitu bisa. Lalu untuk ini formasi kursi-kursinya itu bisa. Di sini banyak pilihannya, furniture, ada beanbag, ada sofa biasa, ada sofa kerja dan sebagainya. Kursi kerja maksudnya ya. Ada kursi gaming pun ada tuh. Bisa aja, tinggal diklik, dia akan muncul. Kita bisa drag kemanapun yang kita suka, tinggal diklik lagi, klik kiri, lalu kita putar-putar juga bisa, putar-putar. Ininya bisa di custom sebebas mungkin, kalian mau berkreasi dekor rumah sendiri gitu bisa, dari seatingnya, dari tablesnya, mejanya gitu, atau dekorasi mungkin lantainya pun bisa. Ada ini untuk dekorasi, ada berbagai macam games yang tadi tuh, ada cake juga, ada boba dan sebagainya. Kalian bisa explore sendiri lah di sini, ini banyak banget. Dan ada custom juga, kalian bisa masukin image apapun yang kalian temukan di internet gitu. Kalian punya furniture idaman sendiri gitu, kalian foto aja terus dibikin PNG mungkin ya, backgroundnya dihilangin dulu,
Udah banyak juga fiturnya di situs-situs gratisan, juga ada banyak untuk menghilangkan background aja. Atau ya kalau nggak mau ngilangin background ribet-ribet ya udah pasang aja juga nggak apa-apa. Bisa custom image, custom link ataupun GIF yang gambar-gambar bisa bergerak gitu. Untuk roomsnya itu untuk yang lantai maksudnya itu di bagian rooms. Ini bisa dibikin lantainya macam-macam, ada karpet. Kalau diklik ya semuanya nanti berubah tuh. Lantainya berubah. Lalu untuk roomsnya sendiri itu ada settingan-settingan tertentu, jadi udah default gitu. Meeting room tadi termasuk ada di sini. Rooms untuk kayak kamar khusus gitu, ruangan khusus ya. Itu di sini ada wilayah ada 4 orang, ada office yang kecil cuma biasa aja 3 gitu. 3 orang jadi ada 1 yang punya ruangan sama 2 yang buat klien mungkin ya. Nah, lebih di sini ada 8, ada 10. Ada 6, 4, 2 dan untuk lounge gitu. Lalu ada dinding. Dinding ini sebenarnya lebih ke kalau ada room yang ada room yang lagi aktif gitu baru bisa dikasih walls-nya. Soalnya kalau nggak ada rooms ya mau diapain walls-nya gitu, karena ya secara default nggak ada dinding yang bisa diapa-apain gitu maksudnya ya. Jadi di sini ada pintu juga tuh, pintunya juga bisa di custom. Cuma untuk yang rooms ini nggak bisa ada customnya ya, jadi emang harus fitur yang ada di sini. Kalau tadi kan furniture ada custom, yang di sini nggak ada gitu. Ini untuk tampilannya aja sih kalau yang di sini. Oke, kita close bagian editing ya. Nah, kita udah bisa jalan-jalan lagi. Ingat ya, pakai kalau untuk gamer biasanya familiar dengan WASD ya. Tombol di keyboard WASD itu untuk naik, turun, W untuk naik, C untuk turun, D untuk kanan, A untuk kiri. Tapi kalau mau pakai panah juga bisa. Arrow key yang di keyboard, kanan bisa, kiri bisa, atas bisa, bawah bisa. Gitu. Lalu pakai mouse juga bisa, klik 2 kali di arah yang dituju untuk defaultnya. Untuk zoom in zoom out pakai scroll ke belakang untuk menjauh, scroll ke depan untuk mendekat. Gitu. Ini juga untuk present juga. Nih share screen tapi cuma bisa share screen aja ya kalau untuk Kumo Space. Jadi nggak bisa share screen dan kita milih screen secara entire screen, window atau Chrome tab yang mana gitu. Gitu doang sih. Nggak bisa yang sebebas kayak yang promo biasanya gitu, yang promo yang premium gitu. Oke, cancel aja. Di sini juga ada fitur apa namanya, papan tulis sebenarnya. Kita bikin sketsa macam-macam gitu di whiteboard buat gambar-gambar macam-macam gitu, bisa join bareng ya. Intinya kalau sedang join sama banyak teman gitu bisa kita gambar macam-macam gitu. Oke, kurang lebih seperti itu untuk Kumo Space. Ini adalah cara yang cukup seru menurutku untuk meeting online, biar nggak monoton apa ya, versi yang udah terkenal. Ya emang yang udah terkenal biasanya kayak Zoom Meeting, Gmeet dan sebagainya ya. Emang gampang diakses karena emang lebih user friendly ya, karena tampilannya lebih sederhana. Tapi kalau untuk yang cari yang fun dan beda gitu tampilannya, bisa pakai Kumo Space. Oke, kita coba misal tadi ada yang setting pantai ya. Nah ini ada yang menarik nih. Kalau untuk yang format pantai, di bagian suara airnya itu, suara ombaknya itu ada gitu. Ini masih loading sebentar. Nah ini kita mendekat ke arah air ya, akan ada suara kalau menjauh akan menghilang gitu. Jadi bisa healing ala-ala lah kalau belum punya budget untuk liburan beneran keluar gitu. Apalagi sebenarnya masih pandemi, masih ada ya. Jadi pakainya ini aja gitu.
Oke, kurang lebih gitu. Nanti, nah ini cara masuknya ya mungkin ya. Di sini aku udah nyiapin kayak second account gitu. Pertama kita cara masuknya adalah ini, klik invite di sini. Nah, kan link URL di sini tuh sebenarnya sama kayak yang di atas ya. Jadi kalian mau copy yang di atas boleh, mau copy yang di sini juga boleh. Jadi copy URL, kita masuk ke akun yang kedua. Ini aku udah bikin ya. Jadi misal udah kayak gini, tinggal di paste aja. Nah, tampilan untuk yang nanti masuk, nah akan seperti ini. Akan ada request browser permission. Kita allow dulu. Nah, ini ada buka aku lagi ya karena emang settingan videonya ya akunku juga gitu. Jadi kita join space. Nah, tampilannya akan sedikit lebih beda. Jadi tampilannya kayak gini. Bagian atasnya tuh nggak ada. Ini bagian lobbynya, kita tadi masuk ke pantai ya. Sini kan ada 1/30. Nah, di sisi lain tadi di yang akunku itu kalau dicek, nah ada 2 people. Di lobby ada signing words yang tadi second account, yang di sini ada aku gitu. Kita coba untuk yang ini masuk ke pantai. Nah, seperti ini. Nah, kurang lebih. Nah, kan jadi menggema. Kita mute salah satunya. Nah, untuk cara bikin tadi co-host dan sebagainya diklik di sini. Nah, promote to co-host. Kalau ini hanya menemukannya aja, kalau ini pergi ke yang bersangkutan gitu. Tapi kayak berlaku hanya kalau di room yang sama gitu. Jadi misal aku menjauh ya, sini. Lalu, wah, di mana ya si signing words gitu. Saya go to signing words, dia akan jalan otomatis. Jadi nggak perlu manual gitu. Atau nih, go find kalau yang satunya find signing words itu, nah cuma dia di sini gitu doang. Jadi kalau udah join gini baru dia bisa ngobrol ya. Kalau nggak dekat gini nggak bakal denger gitu. Kayak gitu aja sekilas perkenalan tentang cara nge-zoom yang lebih seru dengan Kumo Space. Silahkan digunakan dengan semaksimal mungkin gitu dan seseru mungkin, karena fitur ini tuh sangat bisa bikin refreshing tersendiri gitu. Karena ya dimana lagi kita bisa jalan-jalan tapi versi online gitu kan. Jadi ibaratnya ini kayak The Sims tapi versi ada zoomnya gitu. Zoom dan The Sims, game The Sims itu jadi satu. Kurang lebih kayak gitu. Sekian, selamat mencoba.